Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu bapak sekalian yang insyaallah semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Alhamdulillah, Allah memberikan kita berbagai kenikmatan sehingga di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini, alhamdulillah, Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa kembali bertemu, untuk bisa kembali mendatangi salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan tujuan kita sama-sama saling membaca Al-Quran, saling mempelajari Al-Quran, yang mudah-mudahan dengan melakukan hal tersebut kita dijadikan orang-orang yang mendapatkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada suatu kaum, ada manusia-manusia, ada orang-orang yang berkumpul mendatangi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkumpul di sana, kemudian mereka membaca Al-Qur'an dan saling mempelajari Al-Qur'an satu sama lain di antara mereka. Mereka mentadarus Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan beberapa keistimewaan kepada mereka, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di antaranya. Dalam hadis yang sedikit panjang, beliau menyampaikan tentang hal-hal yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mendatangi rumah Allah, kemudian mereka berkumpul di sana dan membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada mereka beberapa hal. Yang pertama, mereka akan dinaungi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat akan menaungi mereka, akan merendahkan sayap-sayap mereka di hadapan orang-orang yang hadir di majlis atau di tempat tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan as-sakinah kepada mereka. Allah akan menurunkan ketenangan kepada orang-orang yang hadir di masjid, kemudian mempelajari Al-Quran dan saling mengajarkan di antara mereka. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan meliputkan kepada mereka rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan diliputi oleh rahmat Allah. Mereka akan dinaungi oleh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyebut-nyebut mereka di hadapan
para penghuni langit. Mereka akan diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para penghuni langit, di hadapan para malaikat Allah yang sangat banyak. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam rangkaian hadis yang agak panjang. Ya, dari awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis ini, siapa yang melepaskan, siapa yang membantu saudaranya sesama muslim untuk terlepas dari kurbatan min kurabid dunya, dari kesulitan dunia. Mereka membantu saudaranya untuk terlepas dari kesulitan dunia, maka naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan dari orang tersebut, orang yang mau membantu saudaranya ketika di dunia terlepas dari kesulitan dunia, maka Allah akan melepaskannya dari kesulitan di yaumil qiyamah nanti. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutup aib saudaranya sesama muslim, mereka menjaga kehormatan saudaranya sesama muslim ketika ada aib, ketika ada keburukan, ketika ada kekurangan yang dia lihat dari saudaranya, maka mereka dia tutupi keburukan saudaranya tersebut, dia tutupi aib saudaranya tersebut, maka satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan tutupi aibnya, Allah akan tutupi keburukannya, Allah tidak akan membeberkan keburukan yang ada pada dirinya, baik ketika di dunia maupun di akhirat. Nah, kemudian Rasulullah melanjutkan, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan senantiasa menolong seorang hamba. Allah akan menolong hambanya ma kana al-abdu fi auni akhihi, selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Jadi ketika ada manusia yang gemar menolong saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong orang tersebut. Nah, kemudian Rasulullah melanjutkan, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, menempuh suatu perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan orang tersebut untuk berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di akhir penjelasan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa yang tadi kita sebutkan. Bagi orang-orang yang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, mereka berkumpul di suatu masjid, kemudian membaca Al-Quran, maka Allah akan memberikan ini dan itu. Nah, ini Rasulullah yang menjelaskan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa haffathumul malaikah. Yang pertama, kata Nabi, tidaklah suatu kaum, tidaklah orang-orang berkumpul fi baitin min buyutillah, di salah satu dari rumah-rumah Allah, di salah satu masjid yang dibangun di dunia ini yang merupakan Baitullah. Dan kita alhamdulillah
hari ini pada saat ini sedang berada di salah satu rumah Allah, di salah satu masjid, salah satu musala yang dibangun di atas dunia yang merupakan Baitullah. Kemudian yatluna kitaballah, mereka di dalamnya ketika berkumpul di masjid itu mereka yatluna kitaballah, mereka membaca kitab Allah, membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mempelajari Al-Quran di antara mereka. Mereka saling mentadarus Al-Quran satu sama lain. Maka orang yang seperti itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa haffathumul malaikah, kecuali orang-orang itu akan diliputi oleh malaikat Allah. Maka orang yang hadir di majlis-majlis ilmu, di masjid-masjid untuk mempelajari kitab Allah, untuk mempelajari ilmu Allah, mereka akan dinaungi oleh para malaikat Allah. Wa nazalat alaihim as-sakinah, dan akan turun kepada mereka as-sakinah, mereka akan diturunkan oleh Allah kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Hati mereka akan tenang ketika hadir di majlis-majlis ilmu. Hati mereka akan ditenangkan oleh Allah ketika mereka mempelajari ilmu-ilmu Allah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi oleh rahmat dari Allah. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat, di hadapan makhluk-makhluk Allah yang ada di sisi Allah. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tersebut. Kita ingin mendapatkan naungan dari malaikat Allah yang mereka akan mendoakan kita, mereka akan mengistighfarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita lakukan. Mereka memohonkan ampun untuk kita kepada Allah. Mereka memintakan rahmat untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ingin mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketenangan pada hari-hari ini sangat sulit untuk didapatkan. Banyak orang yang untuk mendapatkan ketenangan mereka rela membayar dengan harga yang mahal, karena ketenangan itu hakikatnya tidak bisa dibeli. Ketenangan itu akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang diinginkan oleh Allah mendapatkan ketenangan. Berapa banyak orang yang pikiran mereka, hati mereka tidak merasa tenang, walaupun harta berlimpah, walaupun segalanya serba ada, tetap mereka tidak memiliki ketenangan, karena ketenangan itu dari Allah, dan kita ingin mendapatkan ketenangan dari Allah. Bu Ibu kalau datang ke majelis ilmu tenang ya Bu ya, tenang ya Bu ya. Masalah di rumah jadi hilang, nggak kepikiran lagi ya. Kalau pulang ingat lagi. Iya, kalau di rumah kan bingung ya Bu ya. Bentar-bentar tukang kredit datang. Iya, kalau di majelis ilmu alhamdulillah Allah berikan ketenangan kepada kita. Iya, Allah akan berikan ketenangan kepada orang-orang yang hadir di majelis ilmu, hadir di masjid-masjid Allah untuk menuntut ilmu. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi oleh rahmat Allah. Rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada mereka, dilimpahkan kepada mereka. Nah, kalau seorang manusia sudah diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapatkan rahmat dari Allah. Terus kalau sudah dapat rahmat dari Allah, apalagi yang dibutuhkan Bu? Apalagi yang dibutuhkan oleh manusia kalau mereka sudah mendapatkan rahmat dari Allah? Ketika rahmat sudah diberikan oleh Allah, maka apapun akan
mereka dapatkan sesuatu yang kata Allah, yang menurut Allah itu baik untuk mereka, maka Allah akan berikan. Karena Allah sayang. Ya, ketika Allah menyayangi seseorang, maka Allah akan memberikan yang terbaik kepada orang tersebut. Bahkan ketika manusia sudah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, justru rahmat Allah itulah yang menjadi sesuatu yang bisa atau yang menyebabkan manusia itu masuk ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia mendapatkan rahmat dari Allah, maka di akhirat nanti Allah akan masukkan manusia tersebut ke dalam surga. Karena yang memasukkan manusia ke surga itu bukan amalnya, bukan ibadahnya. Kalau ibadah kita mau ditukar dengan surga terlalu kecil, terlalu sedikit. Kalau ibadah kita, kalau amal kita itu bisa membeli surga, itu terlalu sedikit dan terlalu kecil. Surga terlalu mahal, surga terlalu tinggi untuk didapatkan dengan amal. Maka surga itu hanya akan diberikan oleh Allah dengan rahmat-Nya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun dari manusia yang mampu masuk surga karena amalnya. La yadkhulul jannata ahadun bi'amalihi. Tidak ada seorang pun manusia yang masuk ke dalam surga itu karena amalnya. Bahkan Nabi pun sallallahu alaihi wasallam dimasukkan oleh Allah ke dalam surga itu bukan karena amalnya. Ketika sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Tidak juga dengan engkau wahai Rasulullah, engkau pun tidak masuk surga karena amalmu? Nabi bilang, "Wala ana." Aku pun tidak masuk ke dalam surga karena amalku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa an yataghammadani Allahu bi rahmati, kecuali Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Maka ketika kita tahu hal yang akan memasukkan seseorang ke dalam surga itu bukan amalnya, bukan ibadahnya, bukan kebaikannya, tetapi rahmat Allah, maka kita harus bersemangat untuk mengejar tempat-tempat, kegiatan-kegiatan yang akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah hadir di majelis-majelis ilmu, datang di kajian-kajian. Insyaallah Allah akan menurunkan rahmatnya kepada kita. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, alhamdulillah hari ini kita sampai di surat yang ke-100 dari surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Surat pada urutan surat yang ke-100 dari surat-surat Al-Quran yang ada berapa Bu surat dalam Al-Quran? Ada 114. Iya. Ada 114 surat dan kita hari ini alhamdulillah telah sampai pada urutan surat yang ke-100. Tapi dari belakang ya. Dari belakang. Berarti kita baru 14 atau 15 surat ya, baru 14 surat kita baca. Alhamdulillah hari ini sampai di surat yang ke-15 dari belakang, yaitu surat Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat ya. Kita baca dulu ya Bu ya, seperti biasa ya. Sudah siap ibu-ibu semuanya? Insyaallah ya, kita baca.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Fa'atharna bihi naq'a. Fawasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Alhamdulillah, itu tadi surat Al-'Adiyat. Surat Al-'Adiyat, surat yang ke-100 pada urutan tertib surat-surat Al-Quran. Kita akan memulai memperhatikan ayat-ayat pada surat Al-'Adiyat ini dari ayat yang pertama. Atau sebelum kita mulai, mungkin kita dengung ya Bu ya. Kedengeran nggak Bu? Kedengeran ya Bu ya? Iya. Ya, sebelum kita memulai memperhatikan ayat per ayat dari surat Al-'Adiyat ini, yang pertama kita akan mengenal nama dari surat ini. Surat ini sering kita sebut dengan surat apa Bu? Surat Al-'Adiyat ya. Surat Al-'Adiyat, atau terkadang disebut juga dengan menggunakan huruf waw di depannya, yaitu wal 'adiyat. Jadi terkadang disebut dengan al-'adiyat atau juga disebut wal 'adiyat.
tentang periode turunnya surat Al-Adiyat ini. Seperti biasa, seperti kebanyakan dari surat-surat di dalam Al-Quran, terkadang para ulama memiliki perbedaan pendapat tentang periode diturunkannya suatu surat di dalam Al-Quran. Termasuk surat Al-Adiyat ini, ada yang menyebutkan bahwa surat Al-Adiyat ini termasuk surat-surat Makkiyah, artinya surat yang diturunkan pada periode Makkiyah, pada periode Mekah. Ada juga yang berpendapat bahwa surat Al-Adiyat ini diturunkan pada periode Madaniyah, atau surat yang diturunkan di saat Nabi setelah hijrah. Jadi ingat Bu, pembatasan periode Makkiyah dan Madaniyah itu pengertiannya apa? Surat Makkiyah itu berarti surat yang diturunkan pada saat Nabi sebelum hijrah. Kalau Madaniyah, surat yang diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Nah, nanti ada surat atau ayat yang diturunkan oleh Allah setelah Nabi hijrah, tapi diturunkannya di Mekah. Jadi ada dua perbedaan, atau ada perbedaan pendapat pada ulama tentang kapan diturunkannya surat Al-Adiyat ini. Ada yang menyebutkan surat ini adalah surat yang diturunkan pada periode Makkiyah. Ada yang menyebutkan surat ini surat yang diturunkan pada periode Madaniyah. Satu orang saya sebutkan yang berpendapat surat ini diturunkan di Makkiyah. Di antara yang berpendapat surat ini surat Makkiyah adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Adapun sahabat yang berpendapat bahwa surat ini adalah surat Madaniyah, ya, di antaranya adalah sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ada beberapa perkataan ulama yang menyebutkan bahwa surat ini lebih kuat disebut atau termasuk surat Madaniyah karena ada suatu riwayat yang diriwayatkan dari Nabi SAW tentang diturunkannya surat Al-Adiyat ini, yaitu ketika Nabi SAW mengutus suatu pasukan berkuda, yang kemudian pasukan itu setelah diutus oleh Nabi SAW ternyata tidak ada kabar sampai 1 bulan kepada Rasulullah SAW. Maka Allah menurunkan surat ini, dan riwayat itu memperkuat pendapat yang menyebutkan bahwa surat Al-Adiyat ini diturunkan pada periode Madaniyah. Ibu ngiung ya Bu ya, itunya ini ya. Kasihan ibu-ibu ini pengeng nanti kupingnya ya. Nah, jadi apa Bu tadi? Yang pertama, nama surat ini biasa disebut surat apa Bu? Surat Al-Adiyat atau surat Wal-Adiyat. Kemudian
periode penurunan dari surat Al-Adiyat ini ada dua pendapat. Yang pendapat pertama adalah bahwa surat ini adalah surat Makkiyah. Salah seorang sahabat yang berpendapat bahwa surat ini surat Makkiyah itu tadi siapa, Bu? Ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Di antara yang berpendapat bahwa surat ini adalah surat Makkiyah. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa surat ini adalah surat Madaniyah. Di antara ulama atau sahabat yang Madaniyah adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan dikuatkan pendapat tentang surat ini adalah surat Madaniyah dengan suatu riwayat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengisahkan tentang diutusnya suatu pasukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pasukan itu tidak ada kabar sampai 1 bulan lamanya, maka Allah menurunkan surat ini, dan itu terjadi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Pengutusan pasukan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terjadi setelah Nabi hijrah. Karena setelah kaum muslimin mendapatkan tamkin, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala setelah mereka berada di Madinah. Adapun ketika Nabi dan kaum muslimin masih di Mekkah, maka kaum muslimin masih dalam keadaan lemah dan belum ada perintah untuk berperang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin pada saat itu. Nah, kemudian yang ketiga, catatan yang akan kita berikan kepada awalan surat ini adalah jumlah ayat yang terdapat di dalam surat Al-Adiyat. Berapa ayatnya, Bu? Ada 11 ayat. Ya, ada 2 ayatiha 11 ayatan. Surat ini berjumlah 11 ayat. Berarti sedikit ya, Bu ya? 11 ayat mah sedikit ya, Bu ya? Dan insya Allah sudah dihafal sama ibu-ibu semuanya, sama bapak-bapak insya Allah. Baik, kita akan mulai melihat atau memperhatikan ayat pertama dari surat ini yang Allah Subhanahu wa taala mulai ayatnya dengan wal 'adiyati dhabha. Wal 'adiyati dhabha. Apa artinya, Bu? Wal 'adiyati dhabha. Ya. Surat ini atau ayat ini Allah mulai dengan suatu kalimat yang disebut dengan qasam atau sumpah, yaitu pada huruf waw yang disebut dengan waw qasam. Huruf waw di sini, wa di sini artinya demi. Ya, waw qasam. Apa bedanya kalau waw qasam dengan waw atof yang artinya dan, Bu? Dulu pernah disampaikan. Ya, huruf wa atau kalimat wa di dalam bahasa Arab itu nanti memiliki beberapa arti ya. Memiliki beberapa arti. Di antara yang sering kita temukan, huruf wa atau kata wa itu biasa diartikan dengan dan. Kalau wa diartikan dan, itu biasanya wa-nya waw atof namanya. Ada wa diartikan demi. Artinya ketika wa diartikan demi, maka wawunya disebut dengan waw qasam. Untuk membedakan waw atof dengan waw qasam, gimana caranya? Waw qasam itu salah satu dari huruf jar, huruf yang membuat kata setelah waw ini majrur, jar, yang biasanya tandanya kasroh. Maka ketika kita baca wal asri, artinya demi masa.
Wal laili artinya demi malam. Wan nazi'ati demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa. Jadi ketika kata yang berada setelah waw itu majrur atau jar, maka waw itu disebut waw qasam yang artinya sumpah, demi. Dan ingat ibu-ibu, ketika ada suatu kalimat dalam bahasa Arab yang dimulai dengan kata sumpah atau demi atau qasam, maka pasti kalimat ini akan diikuti oleh kalimat yang merupakan jawab dari qasam atau jawabul qasam, jawab dari sumpahnya. Karena ketika seseorang melakukan sumpah, mengucapkan sumpah, ada kalimat yang ingin dia sampaikan dengan sumpahnya itu. Kalimat yang ingin atau yang dimaksudkan, yang ingin dikuatkan oleh adanya kata sumpah atau demi di awal, itu yang disebut dengan jawabul qasam. Contoh, ketika ada seseorang yang dituduh mencuri umpamanya, kemudian dia mau menyanggah tuduhan bahwa dirinya mencuri. Saya tidak mencuri. Ketika disebut saya tidak mencuri, maka orang-orang belum percaya. Maka ditambah dengan kalimat sumpah untuk menunjukkan benar-benarnya kalimat yang dia ucapkan. Untuk meyakinkan orang yang dia ajak berbicara, maka dia gunakan dengan kalimat sumpah. Sumpah atau demi Allah saya tidak mencuri. Kalimat demi Allah itu disebut dengan qasam. Saya tidak mencuri itu disebut dengan jawabul qasam. Kalimat yang ingin diyakinkan dengan adanya sumpah itu disebut dengan jawabul qasam. Ketika Allah memulai suatu kalimat dengan kalimat qasam, kalimat sumpah, berarti nanti ada kalimat yang akan disebutkan oleh Allah sebagai kalimat yang ingin diyakinkan dengan adanya qasam di awal tadi. Nanti kita lihat apa yang ingin Allah yakinkan kepada kita dengan dimulainya ayat-ayat ini dengan kalimat sumpah atau qasam. Nah, Allah bersumpah dengan apa? Allah bersumpah di dalam ayat ini wal adiyati. Allah bersumpah dengan kuda-kuda perang. Al adiyat itu diartikan kuda-kuda perang. Jamak dari adiyah. Binatang tunggangan yang biasa digunakan, yang berlari dengan cepat. Yang zaman dulu itu dimaksudkan dengan kuda ya. Zaman dulu binatang tunggangan atau kendaraan yang digunakan untuk berjalan dengan cepat atau yang jalannya cepat itu adalah kuda. Dan kuda-kuda perang. Wal adiyati dhabha. Demi kuda-kuda perang yang apa, Bu? Yang berlari dengan kencang sampai mengeluarkan suara yang berasal dari dadanya karena kalau kita berlari kencang biasanya dada paru-paru itu akan cepat memompa udara gitu ya, sehingga akan terdengar suara apa, suaranya gimana, ringkihan gitu ya, gemuruh ya. Kuda itu ketika dia mengalami atau ketika dia sedang berlari kencang dan mengalami
kelelahan atau ketika dia mengalami ketakutan, dia akan meringkih. Akan ada suara dari kuda yang suara itu bukan berasal dari mulut, tetapi suara itu berasal dari dada. Nah, itu yang disebut dengan dhabha, ringkihan kuda yang ketika dia melakukan lari kencang, maka dia akan bersuara dari dadanya. Itu namanya dhabha, menunjukkan kegagahan kuda yang digunakan untuk berperang. Bukan ngos-ngosan. Ya. Bukan ngos-ngosan. Bukan ngos-ngosan ya. Kalau ngos-ngosan itu capek, dari hidung atau dari mulutnya. Tapi ini berasal dari ini, ringkih yang ya, suara kuda itu yang biasa terengah-engah yang berasal dari dadanya itu. Nah, ingat, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah, maka Allah akan bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang digunakan oleh Allah untuk bersumpah. Dan makhluk yang Allah gunakan untuk bersumpah itu menunjukkan besarnya kedudukan makhluk tersebut atau mulianya makhluk-makhluk tersebut. Ketika Allah bersumpah dengan masa wal asri, itu menunjukkan penting dan mulianya masa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah bersumpah dengan malam wal laili, itu menunjukkan penting dan kedudukan malam di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kuda-kuda perang yang digunakan oleh kaum muslimin untuk memerangi orang-orang kafir, orang-orang yang memusuhi Islam, yang mereka gunakan untuk berjihad di jalan Allah dalam rangka li'i'la'i kalimatillah, dalam rangka meninggikan kalimat Allah di muka bumi. Ini menunjukkan bahwa kuda-kuda perang yang digunakan oleh para mujahidin kaum muslimin itu sangat penting dan memiliki kedudukan, yang artinya disebutkan ini adalah kinayah an madhil ghazah wa ta'zimihim. Disebutkannya kuda perang sebagai alat yang Allah gunakan untuk bersumpah di dalam ayat ini, itu menunjukkan atau ini adalah kalimat kiasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memuji para mujahidin kaum muslimin yang berperang di jalan Allah untuk meninggikan kalimat Allah di permukaan bumi dan menunjukkan keagungan mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang berjihad di jalan Allah, orang-orang yang berperang di jalan Allah untuk memerangi orang-orang yang memusuhi kaum muslimin, orang-orang yang ingin mematikan cahaya Islam, orang-orang yang berlaku zalim terhadap orang-orang muslimin, dan mereka menginginkan tegaknya kalimat Allah di permukaan bumi. Itu adalah hal atau orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengikutkan kata-kata sumpah ini dengan ayat yang kedua, yaitu fal muriyati qadha. Fal muriyati qadha. Fal muriyati qadha. Apa artinya, Bu? Iya. Ini adalah lanjutan dari sumpah yang ada di ayat pertama, fal muriyati qadha, dan demi kuda-kuda
ya, kuda-kuda perang yang tadi disebutkan di awal ayat, di ayat pertama, yang ketika mereka berlari, mereka saking kerasnya pijakan kaki yang mereka pijakan, sehingga ketika mereka berlari di atas bebatuan, pijakan kaki yang mereka pijakan ke batu-batu itu sampai memercikan api. Itu disebut al-falmuriyati qadha, kuda-kuda perang yang ketika mereka berlari, saking kencangnya pijakan kaki mereka yang memijak ke batu, sehingga batu-batu yang dipijak itu akan mengeluarkan percikan-percikan api. Itu ayat yang kedua. Kemudian ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan fal mughirati subha. Fal mughirati subha artinya apa, Bu? Demi kuda-kuda perang, kuda-kuda perang yang tadi disebutkan itu, al-mughirati subha, yang menyerang musuhnya di waktu pagi. Ya, biasanya tentara-tentara yang sedang berperang itu menyerang di waktu pagi, di awal mulai siang itu mulai mereka menyerang. Karena ada beberapa keuntungan ketika berperang menyerang di waktu pagi. Pertama, di waktu pagi itu waktu yang manusia baru bangun dari tidur, sehingga banyak yang masih lengah biasanya. Kalau musuh-musuh itu banyak yang lengah. Dan kalau kaum muslimin, mereka pagi-pagi itu sudah bersemangat, karena mereka dianjurkan bangun sebelum subuh, sebelum fajar, untuk melakukan sholat subuh, sholat fajar, kemudian berzikir kepada Allah di waktu pagi itu, sehingga mereka sudah dalam keadaan bersemangat dan sudah dalam keadaan bersiap untuk melakukan aktivitas di hari itu. Sedangkan musuh-musuh biasa mereka, ya jangankan bangun sholat subuh gitu ya, kadang ya sudah terbit matahari baru bangun, sehingga banyak masih di antara mereka yang dalam kelengahan pada saat itu, sehingga ketika diserang di waktu subuh mereka akan tidak memiliki kesiapan untuk mempertahankan diri dari serangan ketika waktu subuh. Dan yang kedua, ketika kaum muslimin menyerang di waktu subuh, di saat hari sudah mulai terang di awal pagi, itu menunjukkan kehati-hatian kaum muslimin ketika menyerang musuh, menyerang daerah yang akan diserang. Kenapa? Karena kalau malam ya, tidak kelihatan siapa di antara orang-orang yang diserang itu. Apakah ada orang tua yang sudah jompo, atau ada perempuan-perempuan yang memang dilarang untuk dibunuh ketika berperang. Ada anak-anak kecil yang dilarang untuk dibunuh ketika berperang. Karena kaum muslimin atau Islam memperhatikan aturan-aturan seperti itu, sehingga mereka diminta untuk berhati-hati. Nabi SAW berpesan ketika ingin berperang, ingin kaum muslimin hendak menyerang perkampungan orang-orang kafir, Nabi berpesan jangan bunuh orang-orang tua, jangan bunuh wanita, jangan bunuh anak-anak. Sehingga ketika subuh, hari sudah terang, maka kaum muslimin bisa membedakan mana musuh yang harus dibunuh, mana yang tidak boleh dibunuh. Dan mereka pun bisa membedakan mana di antara mereka yang
kaum muslimin yang memang tidak boleh diperangi, mana di antara mereka yang kafir. Karena bisa jadi di satu daerah itu ada bercampur antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir yang harus diperhatikan ketika mengadakan serangan di situ. Kemudian di ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala, ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala melanjutkan fa asarna bihi naqa'a. Apa artinya, Bu? Kuda-kuda yang digunakan oleh orang-orang yang berperang menyerang orang-orang kafir, menyerang musuh-musuh mereka, ketika dilarikan itu akan menyebabkan berterbangannya debu-debu yang dilewati. Dan ketika itu maka orang yang menyerang dengan kuda-kuda yang ketika dilarikan itu akan menyebabkan debu-debu yang berterbangan, debu-debu yang akan menyelimuti mereka, maka di ayat berikutnya Allah mengatakan fawasatna bihi jam'a. Maka pasukan berkuda, pasukan kuda-kuda perang itu akan masuk ke tengah-tengah musuh mereka, masuk ke tengah-tengah perkumpulan musuh mereka, dan mereka menyerang dari sana. Jadi mereka masuk ke pusat peperangan dan mereka akan bisa mengalahkan musuh-musuh mereka. Fawasatna bihi jam'a. Mereka menyerang ke tengah-tengah kumpulan musuh, kumpulan orang-orang kafir, sehingga memecah. Ketika serangan itu dilakukan di tengah-tengah, maka barisan musuh itu akan terpecah. Ya, akan terpecah, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang ke depan, ke belakang, sehingga mereka akan melemah pada saat itu. Dibandingkan diserang dari satu sisi, mereka akan mampu mempertahankan diri dan mereka akan tetap berkumpul untuk mengadakan serangan balik kepada kaum muslimin. Ketika serangan itu dilakukan, fawasatna, di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah perkumpulan mereka, itu akan memecahkan barisan orang-orang kafir, barisan musuh. Nah, itu adalah beberapa hal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kalau kita perhatikan itu merupakan pelajaran yang sangat berharga dan sangat banyak. Dan Allah memulai ayat-ayat ini, memulai surat ini dengan sumpah-sumpah, dengan qasam-qasam yang Allah gunakan sebagai sumpah itu adalah kuda-kuda perang yang sifatnya seperti tadi disebutkan. Dari ayat pertama sampai ayat yang kelima, itu adalah kumpulan dari penjelasan terhadap apa yang Allah gunakan untuk sumpah di dalam ayat ini, yaitu kuda-kuda perang yang pada hakikatnya Allah sedang bersumpah dan memuji orang-orang yang melakukan jihad di jalan Allah dengan menggunakan kuda-kuda perang tadi. Nah, itu sumpah Allah sampai ayat yang kelima. Nah, kemudian di ayat yang keenam Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, dan inilah yang merupakan jawabul qasam. Inilah yang merupakan kalimat yang ingin Allah Subhanahu wa taala tekankan, yang ingin Allah Subhanahu wa taala yakinkan kepada manusia dengan adanya sumpah-sumpah di awal tadi. Jadi kalau tadi kita contohkan, demi Allah saya tidak mencuri. Kalimat demi Allah disebut qasam, saya tidak mencuri, itu adalah kalimat yang ingin diyakinkan dengan adanya sumpah tadi, dengan adanya demi Allah tadi. Karena kalau hanya sekedar saya tidak mencuri,
orang-orang banyak yang tidak percaya. Karena dalam Islam, ketika ada seorang yang menuduh orang lain melakukan sesuatu, maka dia harus membawa bukti, membawa saksi. Nah, ketika yang dituduh itu ingin membantah tuduhan yang dituduhkan oleh orang lain itu, maka dia harus bersumpah. Maka ketika dia sumpah, sudah sumpah itu dianggap atau harus diakui, harus dipercayai ketika orang sudah melakukan sumpah. Maka Allah ingin kita memperhatikan dan ingin meyakinkan kita dengan sumpah-sumpah tadi, apa yang nanti akan Allah sebutkan sebagai jawabul qasam dari sumpah tadi, yaitu ayat yang ke-6 dan seterusnya ini. Apa ayat yang ke-6 bunyinya? Nah, innal insana lirabbihi lakanud. Artinya, innal insana, sesungguhnya manusia. Sesungguhnya manusia. Manusia yang dimaksud di sini siapa? Ya. Kalau kita baca beberapa penjelasan, manusia yang dimaksud di sini ay al-kafir, orang-orang kafir. Namun pada asalnya manusia yang dimaksud di dalam ayat ini yaitu seluruh manusia yang memiliki jenis atau yang merasa dia berjenis manusia. Ya, sama ketika kita membaca surat Al-Asr kemarin, bahwa kata al-insan, ketika Allah menyebutkan insan dengan ditambahkan alif lam ta'rif, ya, dita'rif oleh Allah dengan adanya alif lam di awal kata insan, itu menunjukkan keumuman, menunjukkan pencakupan kepada seluruh manusia yang Allah sebutkan di dalam kalimat tersebut. Ini yang disebut, kalau kita mungkin pernah dengar, ada yang disebut dengan alif lam atau al. Al itu ada yang disebut dengan al-istighraqiyah namanya. Alif lam yang digunakan, yang difungsikan untuk menunjukkan keseluruhan dari makna kata tersebut. Ketika disebut manusia, manusia yang dimaksud siapa? Ya, seluruh manusia. Pada asalnya seluruh manusia memiliki sifat ini, kata Allah, memiliki kecenderungan sifat seperti yang akan disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini. Apa sifat yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini? Innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu, kata Allah, lirabbihi, kepada Rabbnya, kepada Allah. Apa mereka kepada Allah? Lakanud, benar-benar ingkar, benar-benar juhud, benar-benar ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ingkar atau kanud itu apa sih, Bu? Al-kunud apa artinya? Kunud itu ingkar ya, Bu ya? Ingkar. Pada asalnya kata-kata kanud ini adalah untuk menyebutkan al-ardul lati la tanbutu syai'an, untuk menyebutkan bumi yang tidak bisa menumbuhkan apapun di atasnya. Itu namanya kanud tadi, asal katanya. Jadi kenapa disebut manusia itu ingkar? Ingkar kepada apa? Ingkar kepada nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Mereka tidak mau bersyukur kepada nikmat-nikmat yang telah Allah berikan untuk mereka. Itu namanya ingkar. Jadi mengingkari nikmat-nikmat yang Allah berikan sehingga mereka
tidak sadar kalau nikmat itu berasal dari Allah. Karena mereka tidak sadar kalau nikmat itu berasal dari Allah, maka mereka tidak mau bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diperolehnya itu, yang hakikatnya dari Allah. Makanya banyak orang yang tidak sadar atau tidak melakukan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Jadi yang dimaksud dalam ayat ini disebutkan, inna fi tab'il insani illa man asamahu Allah ta'ala al-kunud li rabbih wal kufran li ni'matihi wan nisyan li mananihi wa ihsanihi wal ghaflah 'anil muwazibati 'ala syukrihi ta'ala. Jadi yang dimaksud dalam ayat ini adalah sebagian dari tabiat yang dimiliki oleh manusia, sebagian dari sifat asal yang ada pada diri manusia itu adalah ingkar dan tidak menerima atau tidak menyadari kalau kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Kemudian mereka lupa untuk senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Mereka lupa untuk terus-menerus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Itu namanya al-lakhanun, benar-benar dalam keadaan ingkar. Kita merasa enggak Bu, Pak, dengan apa yang Allah sebutkan di dalam ayat ini? Benar enggak kebanyakan manusia, kecuali yang Allah jaga mereka, kecuali yang Allah berikan taufik kepada mereka, itu benar-benar dalam keadaan ingkar atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, jarang bersyukur kepada nikmat yang Allah berikan. Kita kalau setiap hari bersyukur berapa kali Bu? Kalau bersyukurnya cuma 5 kali, kurang nggak? Kurang ya. Kenapa? Karena nikmat yang Allah berikan bukan hanya 5, tapi tidak terhitung. Berarti seharusnya setiap saat yang kita lakukan adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap saat ini, setiap saat itu Allah berikan kita kenikmatan. Bagaimana cara agar kita bersyukur, Bu? Cara agar kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang pertama apa, Bu? Yang pertama, meyakini dan menyadari kalau kita sedang mendapatkan nikmat. Kalau kita setiap saat ini selalu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Menyadari ya, bahwa setiap saat kita sedang menikmati karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang mungkin kebanyakan kita banyak yang lalai. Karena untuk bisa mensyukuri nikmat Allah itu, yang pertama yang harus ada pada diri kita adalah kesadaran bahwa kita sedang mendapatkan nikmat dari Allah. Kalau orang yang tidak sadar dirinya sedang mendapatkan nikmat, mau nggak bersyukur? Nggak ya? Coba
kalau ada ibu-ibu. Syukur itu kalau kita artikan bahasa yang singkatnya terima kasih gitu ya. Coba, ada ibu-ibu yang disuruh terima kasih sama seseorang, sedangkan dia tidak merasa kalau orang itu memberikan sesuatu kepada dirinya. Tiba-tiba dia disuruh terima kasih, mau nggak dia? Bu, kok tidak mengucapkan terima kasih sih ke ibu ini? Lah, emang kenapa saya harus terima kasih sama dia gitu ya? Nah, karena dia tidak merasa orang yang dimaksud itu telah memberikan sesuatu, atau dia tidak merasa mendapatkan sesuatu dari orang yang dimaksud tadi. Sehingga kunci agar seseorang mau bersyukur atas nikmat adalah pertama, dia sadar kalau setiap saat dia sedang merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kelalaian dari atau ketidaksadaran bahwa dirinya sedang mendapatkan nikmat, itulah yang membuat tidak mau bersyukur. Coba ibu-ibu, kalau punya anak, kalau anak pertama gitu, anak pertama lahir, biasanya seneng banget nggak? Seneng banget ya, karena merasa ini karunia dari Allah katanya. Dan dia merasa kalau ini tuh adalah pemberian dari Allah, kenikmatan dari Allah. Nah, kalau anak kedua gimana? Masih seneng nggak? Masih seneng. Anak ketiga, anak keempat, sampai anak ke-10 masih seneng nggak, Bu? Kayaknya kalau sudah anak ke-10, ke-11 gitu, sudah tidak lagi melihat atau tidak lagi nyadar kalau itu tuh nikmat dari Allah, sehingga kurang disyukuri biasanya, kurang seneng. Padahal sama, itu nikmat dari Allah. Nah, ibu-ibu kalau punya anak dulu, zaman dulu waktu masih muda gitu ya, waktu saya masih muda, itu kalau ada yang kerja terus gajian pertama itu biasanya suka bagi-bagi traktir gitu ya. Dia seneng dapat gaji pertama karena merasa nikmatnya itu kerasa, nyadar. Tapi kalau udah gaji ke-10, ke-11 gitu, udah nggak nyadar lagi dan udah tidak merasa itu adalah nikmat dari Allah, sehingga kurang disyukuri. Maka hal yang pertama yang harus ada pada diri kita jika kita ingin bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, kita harus senantiasa menyadari bahwa setiap saat kita sedang merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada manusia yang bisa hidup walau hanya sebentar tanpa adanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kan setiap detik, setiap menit, setiap jam itu kita selalu mendapatkan banyak nikmat dari Allah, dan kita harus sadar itu. Yang kedua, kalau kita mau bersyukur, selain kita sadar bahwa kita sedang merasakan nikmat sekarang, yang kedua apa? Kita tahu, kita yakin, kita beriman bahwa setiap nikmat yang kita rasakan itu hanya datang dari Allah, tidak dari yang lain. Nah, Allah bilang, "Wa ma minkum min ni'matin wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Tidak ada satu kenikmatan pun yang ada pada diri kalian kecuali itu dari Allah. Kan setelah kita sadar kita sedang merasakan nikmat, kemudian kita tahu yang memberikan nikmat ini adalah Allah, maka baru kita akan berusaha untuk bersyukur
kepada yang memberikan nikmat atas kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu baru kita bersyukur. Caranya bagaimana syukur itu? Masih ada yang ingat, Bu, syukur itu bagaimana? Ya, syukur itu menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita berupa kenikmatan tersebut untuk sesuatu yang Allah cintai. Kita gunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada diri kita ini untuk beribadah kepada Allah, untuk menjalankan ketaatan, untuk menjalankan apa-apa yang Allah ridhoi, apa-apa yang Allah cintai dari kita. Maka itulah yang disebut dengan syukur. Jadi kalau ada orang yang memiliki nikmat, tapi nikmat itu digunakan untuk sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, walaupun dia mengucapkan alhamdulillah, tetap tidak terhitung orang yang bersyukur kepada Allah. Jadi apa tadi kata Allah? Innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu memiliki sifat kepada Allah itu benar-benar ingkar. Dia benar-benar mengingkari nikmat Allah, benar-benar sangat sedikit syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan ada yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Nah, kemudian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat setelah itu, wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sungguh manusia yang tadi berbuat ingkar, yang banyak berbuat ingkar kepada nikmat Allah, yang tidak mensyukuri nikmat Allah itu, ala dzalika, atas hal tersebut, lasyahid, benar-benar melihat, benar-benar sadar mereka itu. Iya, sebenarnya manusia yang tidak mengakui nikmat Allah, manusia yang tidak mensyukuri nikmat Allah, manusia yang kafir, yang kufur terhadap nikmat Allah, itu sebenarnya sadar. Sebenarnya mereka merasa kalau mereka itu sedang mengkufuri nikmat-nikmat Allah. Mereka sedang mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena ketika mereka diajak untuk sedikit berpikir tentang apa yang ada pada diri, mereka pasti akan sampai kepada kesimpulan kalau itu adalah berasal dari Allah, kalau itu adalah nikmat Allah, kalau mereka sebenarnya setiap saat bergelimang dengan nikmat-nikmat yang sangat banyak dari Allah. Kalau sedikit mau berpikir pasti akan mengetahui. Sehingga disebut oleh Allah, wa innahu ala dzalika lasyahid. Sungguh mereka itu benar-benar nyadar, benar-benar menyadari apa yang mereka lakukan, yaitu keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan, salah satu dari tabiat sifat yang dimiliki oleh manusia yang banyak menjangkiti manusia juga adalah wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya mereka manusia itu lihubbil khairi, terhadap kecintaan mereka terhadap kebaikan-kebaikan dunia, terhadap harta-harta dunia, lasyadid,
sangat besar. Kecintaan mereka kepada kebaikan berupa kebaikan dunia yang identik dengan harta, kemudian hal-hal lain yang terkait dengan dunia, itu benar-benar sangat besar kecintaan. Sehingga karena kecintaan kepada dunia yang sangat besar inilah kemudian akan melahirkan penyakit apa? Penyakit bakhil, penyakit kikir. Karena saking cinta-cintanya kepada apa yang ada di tangan mereka berupa dunia, sehingga ketika mereka diminta untuk melepaskan itu dari tangannya, untuk menginfakkan itu kepada orang lain, untuk memberikan harta itu demi kepentingan Islam, itu sangat kikir, sangat bakhil karena cintanya kepada dunia. Dan ketika orang berlebih-lebihan dalam mencintai dunia, selain mereka akan terjangkiti penyakit bakhil, kikir, apalagi medit gitu ya, maka mereka pun akan lupa kepada akhirat. Mereka akan lupa bahwa mereka akan meninggalkan semua dunia yang dikumpulkan, yang dicintainya itu. Biasanya manusia ketika mereka berlebih-lebihan kecintaannya terhadap dunia, maka mereka akan mengira, mereka akan terjangkiti perasaan bahwa harta yang dikumpulkannya itu akan bisa membuat mereka kekal di dunia, sehingga mereka tidak lagi ingat dengan akhirat. Mereka tidak lagi mempedulikan kehidupan yang akan dia jalani nanti di akhirat setelah kehidupan dunia. Ya, seperti apa yang telah kita baca di surat Al-Humazah kemarin, ya Allah memberikan gambaran kepada orang-orang yang sangat mencintai dunia dan mengumpul-ngumpulkan dunia, sampai-sampai mereka mengira yahsabu anna malahu akhladah. Mereka mengira bahwa harta yang dia kumpulkan itu akan mengekalkan dia di dunia, sehingga mereka ketika sudah memiliki keyakinan, sudah memiliki perasaan bahwa harta itu akan mengekalkan dia di dunia, maka dia akan lupa dengan akhirat. Dia sudah tidak mempedulikan lagi akhirat, yang dia pikirkan hanya dunia dan dunia. Maka jangan sampai kita terjangkit oleh penyakit yang sangat berbahaya yang disebut dengan hubbud dunia, cinta kepada dunia yang berlebih-lebihan. Ya, kalau suka sama dunia itu wajar, tapi kalau sukanya berlebih-lebihan itu yang dilarang. Kalau manusia suka sama harta itu wajar nggak sih? Wajar ya. Manusia suka dengan jabatan, dengan kemegahan, itu wajar. Tapi kalau berlebih-lebihan sampai masuk ke dalam hatinya, sampai membuat dia lupa dengan akhirat, sampai membuat dia cinta yang sangat terhadap dunia tersebut, maka itu yang dilarang oleh Allah. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan
manusia yang tadi disebutkan mereka ingkar kepada nikmat Allah, mereka sangat mencintai dunia sampai-sampai membuat mereka kikir dari apa yang harus mereka keluarkan dari dunia yang dia miliki. Ya Allah ingatkan, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Apakah ia tidak mengetahui idza bu'thira ma fil qubur, apabila bu'thira ma fil qubur, nanti dibangkitkan apa-apa yang ada di dalam kubur. Apabila nanti dibangkitkan manusia-manusia yang berada di kubur dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada saat hari kiamat. Apabila nanti Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia-manusia yang telah berada di alam kubur, yaitu akan ditegakkannya hari kiamat, apakah mereka tidak menyadari, mereka tidak tahu suatu hari nanti ketika manusia yang sudah ada di alam kubur itu dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hussila ma fis sudur, dan hussila ma fis sudur, akan dinampakkan nanti ketika hari itu, dinampakkan ma fis sudur, apa yang ada di dalam dada. Dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat apa yang disembunyikan oleh manusia di dalam dada-dada mereka, apa yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka, berupa niat-niat mereka ketika hidup di dunia, berupa keimanan-keimanan yang ada dalam hati mereka, atau kemunafikan yang mereka sembunyikan di dalam hati. Nanti Allah akan buka semuanya. Nanti Allah akan nampakkan semuanya di hari itu, dan pada hari itu manusia tidak akan ada lagi yang bisa menutup-nutupi walaupun apa yang ada dalam hatinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup surat ini dengan kalimat inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir. Sesungguhnya rabbahum, Rabb mereka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bihim, terhadap mereka, yauma idzin, pada hari itu, pada hari kiamat nanti, pada hari manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian mempertanggungjawabkan apa yang pernah mereka lakukan. Dan pada hari ketika Allah Subhanahu wa taala nampakkan semua yang nampak dan semua yang tersembunyi yang ada pada diri-diri manusia, kata Allah, inna rabbahum, sungguhnya Rabb kalian, sungguhnya Allah, bihim, terhadap manusia, yauma idzin, pada hari itu, la khabir, benar-benar apa Bu? Benar-benar benar-benar maha mengetahui, benar-benar mengetahui apa yang ada pada diri mereka, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Dan ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang tadi melakukan kekufuran, melakukan ingkar terhadap nikmat Allah. Kemudian mereka terlalu cinta terhadap dunia sampai-sampai membuat mereka kikir dan membuat mereka lalai dari akhirat. Maka Allah ancam orang-orang seperti itu, kalau mereka tidak berhenti dari perbuatan tadi, ingat kata Allah, sadarlah kata Allah,
bahwa suatu hari nanti manusia akan dibangkitkan oleh Allah dari kubur-kubur mereka, dan semua yang ada di dalam hati-hati manusia akan dinampakkan oleh Allah. Dan pada hari itu Allah Maha mengetahui atas seluruh manusia, atas apa yang ada pada diri mereka. Dan intinya Allah mengatakan pada saat itulah Allah akan menghisab manusia, Allah akan membuka, Allah akan mempertanyakan kepada seluruh manusia tentang apa yang mereka lakukan selama di dunia tadi. Keingkaran mereka, kekafiran mereka, kelalaian mereka terhadap Allah dan akhirat, itu akan Allah pertanyakan dan akan Allah hisab, sehingga setelahnya Allah akan berikan balasan atas apa yang mereka lakukan ketika di dunia. Nah, inilah jadi kesimpulan dari surat ini. Allah ingin menekankan, Allah ingin meyakinkan kepada kita tentang suatu sifat yang biasa dimiliki oleh manusia secara tabiatnya, sifat yang biasa dilakukan oleh manusia, sampai-sampai Allah ketika mengingatkan ini, Allah gunakan kalimat-kalimat sumpah sebelumnya, dan Allah akhiri sifat-sifat buruk yang biasa terjangkit kepada manusia ini, Allah akhiri dengan ancaman bahwa suatu hari nanti itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah Allah menyebutkan tentang suatu hari yang nanti Allah akan bangkitkan. Suatu hari nanti Allah akan munculkan semua yang dia sembunyikan di dalam hatinya. Itu sebenarnya adalah ancaman halus dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang melakukan hal-hal tadi, yang mereka tidak mau berhenti dari melakukan hal tersebut. Ibu-ibu kalau ngancam anak-anak kan nggak harus disebutkan ancamannya apa ya, Bu. Kadang kalau ada orang yang marah, mereka bilang apa? Liatin aja besok katanya. Nah, yang disebutkan tuh besok gitu. Padahal bukan ancamannya, bukan mau dipukul, bukan mau diapa, tapi yang disebutkan besok. Liatin besok. Nah, itu ancaman halus. Yang dimaksud besok itu bukan besoknya diliatin, tapi apa yang terjadi, apa yang nanti akan direncanakan besok itu akan dilakukan apa. Ketika Allah menyebutkan suatu hari nanti Allah akan bangkitkan manusia dari alam kubur, suatu hari nanti di hari kiamat itu Allah akan buka semua yang manusia sembunyikan dalam hatinya. Maksud Allah itu yang akan dilakukan oleh Allah pada hari itu, yaitu pembalasan dari apa yang dilakukan oleh manusia berupa kekufuran mereka, berupa keingkaran mereka, ketidaksyukuran mereka terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan, dan kecintaan mereka yang berlebihan kepada dunia. Baik, ibu-ibu, sampai di sini selesai kita membaca surat Al-Adiyat singkat. Mudah-mudahan ada manfaat, ada pelajaran yang bisa diambil. Ya, mungkin di antara ibu-ibu atau bapak-bapak ada yang mau disampaikan atau ada yang mau menambahkan, ada yang mau bertanya, ya dipersilahkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Umumnya 30 ini hari banyak hari akhirat. Iya. Umumnya memang surat-surat di juz 30 ini menjelaskan tentang hari akhirat kebanyakan, hari kiamat. Dan memang seperti yang pekan kemarin kita sampaikan, hampir-hampir tidak ada satu surat, tidak ada satu halaman dari Al-Quran yang kita baca
kecuali kita pasti mendapatkan penjelasan Allah Subhanahu wa taala tentang hari kiamat, tentang hari pembalasan, tentang hari akhirat. Dan itu ya, para ulama menjelaskan hal itu dilakukan oleh Allah karena Allah paham dan Allah sangat paham bahwa manusia itu akan cenderung lupa sama akhirat. Mereka akan tersibukkan dengan sesuatu yang nampak di hadapan matanya berupa dunia. Sehingga Allah sangat sering mengingatkan manusia dengan akan datangnya dan dengan kejadian yang akan dialami di akhirat. Ya kan, peringatan-peringatan itu semakin sering semakin sesuatu itu dimungkinkan dilupakan, maka akan semakin sering diingatkan. Kalau anak kita, kalau dia suka lupa tentang sesuatu, maka sesuatu itu akan semakin sering diingatkan oleh kita. Jadi Allah sangat sering mengingatkan kita di dalam Al-Quran tentang akan datangnya hari akhirat, datangnya hari kiamat. Yang kedua, menunjukkan pentingnya hari kiamat itu di sisi Allah agar benar-benar diimani oleh kita. Dan banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan bahwa hari kiamat itu biasanya disandingkan dengan keimanan kepada Allah. Iman kepada hari akhir itu sangat banyak penyebutannya disandingkan dengan penyebutan keimanan kepada Allah. Contoh umpamanya di surat Al-Baqarah di ayat-ayat pertama apa? Umpamanya wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Jadi keimanan kepada Allah, iman kepada Allah itu sangat sering disandingkan dengan iman kepada hari akhirat. Kenapa? Karena menunjukkan kedudukan iman kepada hari akhirat itu hal yang sangat penting yang harus kita perbaharui selalu, kita ingat selalu. Mudah-mudahan kita jadi orang yang dijaga oleh Allah ya Bu ya, dijaga dari sifat tadi. Sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak kufur terhadap nikmat Allah, orang-orang yang senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan ketika kita bersyukur itu, hakikat syukur itu untuk siapa sih? Siapa yang bersyukur? Fa innama yashkuru li nafsihi. Yang bersyukur, yang mau bersyukur itu pada hakikatnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah. Allah sama sekali tidak membutuhkan syukur kita. Allah sama sekali tidak membutuhkan ibadah-ibadah kita. Yang membutuhkan itu semua kita sendiri. Maka ketika kita bersyukur, itu akan kembali kepada diri kita. Ketika kita ibadah kepada Allah, maka ibadah itu manfaatnya akan dirasakan oleh kita sendiri, bukan untuk Allah. Maka siapa yang sayang kepada dirinya, hendaknya dia berusaha untuk bersyukur, hendaknya dia berusaha untuk beribadah kepada Allah dengan benar, karena semuanya akan kembali manfaatnya untuk dirinya sendiri. Kalau orang yang tidak mau ibadah, orang yang tidak mau syukur, hakikatnya dia sedang menzalimi diri sendiri, sedang menyakiti diri sendiri, dan dia berarti tidak sayang kepada diri sendiri. Nah, kalau tidak ada, kita tutup. Mudah-mudahan
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Yuk support kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe.